والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Wa nas'alullaha ta'ala ay yaj'alana minal muwahhidin al-muttaqin al-muttabi'ina li rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masih melanjutkan membaca kitab Syarah Salatsatil Usul sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bahwasanya wajib untuk kita mempelajari 4 hal. Yang pertama itu adalah ilmu, dan ilmu itu adalah mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Baik, kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala terkait dengan ma'rifatu nabi. Ya, ma'rifatu nabiyhi, yaitu mengenal nabinya. Kata beliau rahimahullah, ay ma'rifatu rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ma'rifatallati tastalzimu, yaitu dengan pengenalan yang berkonsekuensi qabula ma jaa bihi, berkonsekuensi menerima apa yang beliau datang dengannya, minal huda, berupa petunjuk, wa dinil haqq, dan juga agama yang hak. Jadi bukan hanya sekedar mengakui, mengenal bahwasanya Nabi kita Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, tetapi pengenalan tersebut adalah pengenalan yang benar yang memberikan konsekuensi untuk menerima petunjuk dan agama yang hak yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa tasdiqahu fima akhbar. Itu ataf ke qabul, ya, ataf ke qabul. Dan juga pengenalan yang memberikan konsekuensi tasdiqahu fima akhbar, membenarkan beliau pada apa yang beliau beritakan. Wamtithala amrihi fima amara, dan melaksanakan perintahnya pada apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Wajtinaba ma naha anhu wa zajara, dan menjauhi apa yang beliau larang darinya dan beliau cegah. Dan juga wa tahkima syariatihi, dan juga menjadikan syariat beliau sebagai hukum, waridha bihukmihi, dan ridha dengan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi pengenalan yang memberikan konsekuensi menerima petunjuk dan agama yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, membenarkan berita yang beliau sampaikan, melaksanakan perintah beliau, menjauhi apa yang beliau larang, menjadikan syariat beliau itu sebagai hukum, dan ridho dengan hukum tersebut. Jadi bukan hanya sekedar mengakui, mengenal beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus kepada manusia. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim pada apa yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadait. Kemudian mereka tidak mendapati pada diri-diri mereka rasa berat terhadap apa yang telah engkau putuskan.
wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar menerima. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum. Hanya saja ucapan orang yang beriman apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya agar menetapkan hukum di antara mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na. Ucapan mereka itu adalah mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jikalau kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikan hal tersebut kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jikalau kalian itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khair, yang demikian itu adalah lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan akibatnya lebih bagus. Wa qala azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman di dalam surat An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih, maka hendaklah orang-orang yang menyelisih perintahnya itu berhati-hati, antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Ya, mereka akan ditimpa fitnah atau mereka akan ditimpa azab yang pedih. Qala al-Imamu Ahmadu rahimahullah. Al-Imam Ahmad berkata, atadri mal fitnatu? Apakah engkau tahu apa fitnah itu? Ketika menyelisih Rasul, maka dia akan ditimpa fitnah. Maka kata Imam Ahmad, apa fitnah itu apa? Al-fitnatu asyirku, fitnah itu adalah kesyirikan. Waliyadu billah. La'allahu idha radda ba'da qawlihi, ya barangkali dia apabila menolak sebagian sabda Nabi SAW, menolak sebagian ucapan Nabi SAW, ayyaqa fi qalbihi syai'un minaz zayghi fayahlik. Ya, dia terjatuh atau kemudian apabila dia menolak sebagian ucapan Nabi SAW, ayyaqa fi qalbihi syai'un minaz zayghi, akan terjatuh pada hatinya sesuatu dari penyimpangan, fayahliku, maka dia pun binasa. Waliyadu billah. Maka bukan hanya pengakuan itu adalah utusan Allah, tetapi ketika kita beriman, kita mengenal Rasul, maka betul-betul kita mengenali beliau dengan pengenalan yang memberikan konsekuensi tadi. Menerima apa yang beliau bawa, membenarkan apa yang beliau kabarkan, melaksanakan perintah, menjauhi larangannya, dan yang lainnya. Sebagaimana hal tersebut ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya. Yang mana taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan beliau, berpegang dengan agama Islam yang beliau bawa, ya, adalah sebuah kewajiban, adalah sebuah keharusan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang jujur di dalam pengakuan kita, di dalam syahadat kita, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang ma'rifatu dinil Islam, bahwasanya ilmu itu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Maka kata beliau rahimahullah, qauluhu ma'rifatu dinil Islami, ucapan beliau mengenal agama Islam itu adalah
al-Islamu bil makna al-ammi, yaitu Islam dengan makna umum. Karena ada Islam itu dengan makna umum dan pengertian Islam dengan makna khusus. Jadi mengenal Islam itu adalah Islam dengan makna umum. Huwa at-ta'abbudu lillahi bima syara'a. Ya, namanya Islam dengan makna umum tadi adalah beribadah kepada Allah bima syara'a, dengan apa yang telah Allah syariatkan. Munzu an arsalallahu ar-rusula, sejak Allah mengutus para rasul, ila an taqumas sa'atu, hingga tegaknya hari kiamat. Ya. Jadi yang namanya Islam secara umum itu adalah beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah syariatkan pada saat itu. Ya. Kama dzakara azza wa jalla dzalika fi ayatin katsiratin. Sebagaimana Allah telah menyebutkan hal tersebut di dalam banyak ayat. Tadullu ala, yang mana banyak ayat tersebut menunjukkan ala anna syara'i'a as-sabiqata, bahwasanya syariat-syariat yang telah lewat, yang telah berlalu, itu kulluha islamun lillahi azza wa jalla, semuanya adalah Islam ya kepada Allah azza wa jalla. Qala Allah Ta'ala an Ibrahimah, Allah Ta'ala berfirman tentang Ibrahim. Ibrahimah itu mamnu' minas sarfi, nama ajam, sehingga dibacaan Ibrahimah. Mamnu' minas sarfi, jarnya dengan fathah. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Al-Baqarah ayat 128. Rabbana waja'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Nabi Ibrahim berkata, wahai Rabb kami, jadikanlah kami dua orang muslim kepadamu. Dua orang muslim, dua orang yang berserah diri kepadamu. Jadi disebut di sini waja'alna muslimaini. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan juga jadikan anak keturunan kami umat yang muslimah, ya, umat yang berserah diri kepadamu. Nah, maka jelas di sini bahwasannya setiap umat dari umat Rasul terdahulu yang dia beriman kepada Rasul tersebut, beribadah dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka itu adalah muslim. Ya, sebagaimana tadi makna Islam secara umum itu adalah beribadah kepada Allah dengan apa yang Allah syariatkan sejak Allah mengutus para rasul sampai terjadinya hari kiamat. Kemudian kata beliau rahimahullah, wal islamu bil makna al khassi, dan Islam dengan makna khusus ba'da bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yahtassu bima bu'itsa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama Islam dengan makna khusus adalah Islam yang khusus dengan apa yang Nabi Muhammad SAW diutus dengannya. Ya, jadi Islam makna khusus adalah Islam yang Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengannya. Li'anna ma bu'itsa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya apa atau agama atau Islam yang Nabi Muhammad SAW itu diutus dengannya, itu nasakha jami'al adyani as-sabiqati, itu menghapus seluruh agama-agama yang lalu. Fasara manittaba'ahu musliman, maka jadilah orang yang mengikuti agama Islam
yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dengannya, maka jadilah orang tersebut yang mengikuti Islam tersebut, Islam yang khusus yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadilah dia musliman, seorang muslim. Wa man khalafahu laisa bimuslimin, dan barang siapa yang menyelisihinya maka dia bukanlah seorang muslim. Fa atba'ur rusuli, maka pengikut para rasul, muslimuna fi zamani rusulihim, pada masa rasul-rasul mereka. Ya, karena demikian makna Islam secara umum. Fal yahudu muslimuna fi zamani Musa alaihi salam, maka orang-orang Yahudi mereka muslim pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Wan Nasara, dan orang-orang Nasrani muslimuna fi zamani Isa alaihi salam, mereka itu muslim pada zaman Nabi Isa alaihi salam. Wa amma hina bu'itsan nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, adapun ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus, fakafaru bih, maka mereka kufur kepadanya, mengingkarinya. Falaisu bi muslimin, maka mereka itu bukanlah seorang muslim. Karena memang Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghapus seluruh agama yang telah lalu. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa hadzal dinu al-islamiyyu huwa, dan agama Islam ini adalah ad-dinul maqbulu indallahi, adalah agama yang diterima di sisi Allah. An-nafi'u li sahibihi, yang bermanfaat bagi pemeluknya. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Ali Imran ayat 19, Innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 85, Wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, falai yuqbalu min, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk golongan orang-orang yang merugi. Wa hadzal islamu huwa, dan Islam ini adalah al-islamul ladzi imtannallahu bihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi, adalah Islam yang Allah telah memberikan karunia dengannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Ya. Jadi agama Islam ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga bagi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku meridhoi bagi kalian Islam itu sebagai agama. Baik. Kemudian penjelasan tentang bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Qauluhu, qala asy-syarih rahimahullah, qauluhu, ucapan penulis yaitu bil adillati, itu jam'u dalilin. Jadi adillah itu jamak dari kata dalil. Dalil itu mufrad tunggal, adillah jamak. Nah, dalil itu wahwa adalah ma yurshidu ilal matlubi. Dalil adalah ma yurshidu ilal matlubi, adalah sesuatu yang membimbing atau mengarahkan kepada sesuatu yang dicari. Jadi itulah yang disebut dalil, sesuatu yang membimbing atau mengarahkan kepada suatu perkara yang dituntut atau dicari. Ya, baik.
Wal adillatu ala ma'rifati dzalik, dan dalil, ya, dalil-dalil yang menunjukkan akan apa? Ma'rifah, mengenal, mengetahui hal tersebut, baik itu terkait dengan apa? Mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agama, itu dengan dalil-dalil. Nah, dalil-dalil tersebut adalah sam'iyatun wa aqliyatun. Dalil sam'i dan dalil aqli. Apa maksudnya dalil sam'iyah? Kata beliau rahimahullah, fas-sam'iyatu, maka dalil sam'iyah adalah ma thabata bil wahyi, adalah apa yang tetap dengan wahyu. Artinya dalil yang berdasarkan dari wahyu. Wa huwa al-kitab wa sunnah, dan dia adalah Alkitab wa sunnah. Jadi dalil sam'i itu adalah dalil dari Al-Quran dan sunnah. Wal aqliyatu, dan dalil aqliyah, yaitu ma thabata bin nazari wa ta'ammuli, yaitu apa yang tetap dengan melihat dan memperhatikan. Bin nazari wa ta'ammuli, itu ta'ammul itu masdar dari wazan tafa'ala, ya tafa'alu tafa'ulan, ta'ammala ya ta'ammalu ta'ammulan. Nah, jadi kembali ke pembahasan, dalil akliyah adalah apa yang tetap dengan apa namanya? Melihat dan memperhatikan. Wa qad aktsara Allah azza wa jalla, dan sungguh Allah memperbanyak, min dzikri hadzal nau'i, memperbanyak penyebutan jenis ini, jenis dalil aqliyah, fi kitabih, di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah pun banyak menyebutkan dalil-dalil secara akli. Fakam min ayatin qala Allahu fiha, maka betapa banyak dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah berfirman dalam ayat tersebut, wa min ayatihi kadza wa kadza, dan di antara ayat-ayat Allah adalah demikian-demikian. Wa hakadha yakunu siyaqul adillati al-aqliyati ad-dallati 'ala Allah taala. Seperti inilah konteks dalil-dalil akli yang menunjukkan tentang Allah taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa amma ma'rifatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil adillati sam'iyyati. Adapun mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dalil-dalil sam'i, famithlu qaulihi ta'ala, maka seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Fath ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah. Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya, al-ayah, dan apa namanya? Silakan dilanjutkan ayatnya. Wa qaulihi, dan juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran 144, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, dan tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul yang mana telah berlalu sebelumnya para rasul. Ini dalil-dalil sam'i yang menunjukkan apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Kemudian bil adillati al-aqliyati, ya. Adapun mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalil-dalil akli, itu apa? Bin nazari wa ta'ammuli, dengan melihat dan memperhatikan, fima ata bihi, pada apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam datang dengannya, yaitu yang beliau bawa, minal ayatil bayyinati, ya, dari ayat-ayat yang sangat terang, sangat jelas, allati a'zamuha kitabullahi azza wa jalla, yang mana ayat-ayat tersebut yang paling agung adalah kitabullah azza wa jalla, al-mustamilu alal akhbari as-sadiqati an-nafi'ati, yang mengandung berita-berita yang benar, yang bermanfaat, ya. Wal ahkamil muslihati al adilati, yang juga mengandung hukum-hukum yang muslihah, yang memperbaiki, yang adil. Wa ma jaro ala yadaihi min khawarikil adati, dan juga memperhatikan apa yang, ya,
berjalan atau terjadi melalui tangan beliau berupa hal-hal yang di luar kebiasaan, yaitu mukjizat. Ya, itu dalil secara akli dengan memperhatikan ayat-ayat yang jelas yang beliau bawa. Yang paling agungnya adalah Al-Quran, yang mana Al-Quran itu mengandung berita-berita yang benar, yang bermanfaat, hukum-hukum yang memperbaiki, yang adil, dan juga dengan memperhatikan mukjizat yang menunjukkan kekuasaan Allah, yang menunjukkan kebenaran risalah beliau, ya, yang terjadi melalui tangan beliau. Ini juga menunjukkan apa? Tentang Nabi Muhammad SAW. Wa ma akhbara bihi min umuril ghaibi, dan juga memperhatikan apa yang beliau kabarkan dari perkara-perkara gaib, allati la tasduru illa an wahyin, yang mana perkara-perkara gaib itu tidaklah muncul atau bersumber melainkan dari wahyu. Wallati saddaqaha, yang mana membenarkan hal tersebut, ma waqa'a minha, membenarkan perkara-perkara gaib yang dikabarkan oleh Nabi SAW, itu yang membenarkannya apa yang terjadi, ya, secara nyata dari perkara-perkara gaib tersebut. Baik. Alhamdulillah, selesai membaca syarah terkait dengan poin yang pertama, yaitu al-ilmu, yang mana ilmu itu adalah ma'rifatullah, ma'rifatun nabihi, dan ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.